Betawi dan sate Marangi yang udah eksis selama belasan tahun. By the way, namanya doang nih soto and sate, tapi aslinya sih punya menu segambreng foodies. Tongseng ada, iga bakar sama sop iganya pun hadir guys. Sesuai namanya, soto Betawi dan sate Marangi itu wajib banget ya masuk ke wishlist kamu foodies. Bikinnya tuh pas ada pesanan only, jadi otomatis ngebul dan makin best banget sih dinikmati selagi hangat. Cakep. Gak kalah banjir, ada sop iga yang cocok banget nih buat foodies penikmat kuah bening. Khusus sop iganya ini punya rasa dominan pedas dan juga hangat dari rempahnya, terutama lada ya. Tuh lihat foodies, dagingnya masih tebel banget, iganya tuh. Wah, cocolin dulu. Ini paling penting ya kalau misalnya kita pesan atau makan sop iga, itu enak atau enggaknya tuh lihat dari iganya. Dari dagingnya ini lembut atau enggak. Ini aku baru langsung ngopak. Nah, foodies, sekarang kita cobain dulu soto Betawinya. Dan ini kuahnya kuah susu, dari susu bubuk. Nih, lihat sendiri, kental banget. Kita cobain ya, kuahnya. Rasanya itu kental banget di lidah. Dan juga yang aku paling suka itu bumbunya itu berasa banget. Jadi ini seger banget. Yes, bisa pilih yang full daging atau campur berisi kikil, babat, dan paru ya. Harganya sama-sama di Rp28.000 aja. Kalau aku makan soto Betawi ini pakai nasi, aku tim yang langsung aku campurkan, langsung banjir kayak gini nih. Yuk ngaku, siapa yang kalau makan soto jadi tim banjir, yang kue itu melimpah, petupe-tumpe. Tos dulu lah sama Oka tuh foodies. Jujur nih ya, laziznya tuh emang jadi kayak overload sih. Last but not least, yang gak kalah gong, yang seharinya tuh bisa ludes hingga 15 kg. The one and only sate Marangi. Ini kita mau cobain dulu sate Maranginya. Nih, dia bisa dicocol sama ada sambal hijaunya ini. Bumbunya berasa banget dan dagingnya itu foodies, dagingnya itu lembut banget. Udah lah ya, daripada penisiran and bertanya-tanya, langsung aja kamu scan QR code yang ada di layar. Informasi lengkap seputar menu, harga sama lokasinya ada semuanya di situ. Cus meluncur kita foodies. Oke foodies, makan receh, menu receh, tapi rasa nggak recehan. Foodies, kita mau challenge joget semut sakading-sakading. Foodies bisa nggak? Bang. Ayo bang, ikut saya bang. Kita joget sakading-sakading bang, semut bang. Ayo bang, bisa nggak? Ayo, saya tengah-tengah. Gini, kakinya gini. Oke. Tangannya gini. Kayak gini. Dah ya. Pak ding ding dung pak ding ding sakading pak ding ding wok ding ding sakading. Aduh. Kenapa ini? Aduh. Kenapa? Tuh, aduh. Anterin. Ayo. Si empok saya ini modusnya. Untung abang baksonya pakai empok. Ternyata obat mulesnya gampang aja nih foodies. Makan bakso. Cocok nih di bakso Mulyasari, pilihannya banyak nih foodies. Mulai dari bakso halus dan urat sampai bakso aneka isian juga ada. Harga seporsinya mulai dari 14.000 aja. Juaranya di sini tuh bakso beranak, bakso keju, bakso kriwil, dan bakso iga. Kita intip dulu yuk bakso beranaknya, skuy. Nih kayak saya ya, tuh. Kayak saya beranak mulu. Tuh foodies, dalamnya bakso kecil-kecil sama cincang. Udah gitu tetelannya juga tubuh penuh banget, full banget.
Ritual persambelannya juga nggak boleh kelewat ya, biar pedas kuahnya langsung terasa dar. Kita makan anaknya dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Kuahnya daging banget, Pudis. Berasa banget kaldu sapinya. Ini anaknya lagi nih, ini kayak yang bontot nih, soalnya dia lebih kecil dari yang tadi kakaknya. Kakak pertama, ini anak yang bontot. Bakso anaknya tuh ternyata bakso halus gitu Budis. Apalagi ada daging cincangnya juga. Sementara bakso luarannya tuh bakso urat gitu Budis. Muat banyak ini dia. Dia kembar 5. Tahu di USG dulu apa kagak itu. Tadi bakso yang kecil-kecil anaknya uratnya halus. Kalau ini emaknya lebih berotot. Namanya emak-emak kan ngurusin anak banyak kan kuat. Lumayan berat. Ini bisa kayak nge-gym ini. Kalian nge-gym ini. Nah, udah kayak barbel gede banget. Ini ada tadi setengah kilo lebih nih. Setengah kilo lebih nih berasa betul itu. Bismillahirrahmanirrahim. Gimana nggak berat ya Foodies? Isinya tuh ada bakso dan juga daging. Iya, iganya tuh bukan cuma gimmick, tapi iga yang masih banyak dagingnya. Foodies, ini baksonya bukan daging diisi tulang ya Foodies ya. Nih lihat nih daging baksonya nih. Tuh. Jadi ini tuh tetelannya no. Emang yang ada dagingnya no. Rasanya raw banget. Yakin nih cuma nonton Po Citra makan doang? Ya kita gasngeng lah ya kali cus kita kesini Foodies. Oh ya, selain bakso di sini juga ada menu mie ayam yang bisa di-collab sama baksonya juga. Makan receh, menu receh, tapi rasa nggak recehan. Nah ini dia yang jual jus cekeknya Foodies. Tasya pengen pesen 1 jus cekek ya? Boleh, jus cekeknya 1 mau rasa apa? Kita ada macam-macam. Wah strawberry aja deh kayaknya merah-merah seger gitu ya. Pilihan buahnya tuh banyak banget Foodies. Mulai dari jus The OG seperti mangga, nanas ataupun jambu. Sampai jus The Elite seperti durian montong, mulberry, raspberry, dan masih banyak lagi. Namanya jus, kalau ini jus gede banget. Ini ukurannya 1 liter Foodies. Lihat, ini mah kita definisi mabok jus. Yang ini Tasya pesen jus strawberry, aka strawberry kita seruput. Segarnya menggelegar. Tadi Tasya mintanya less sugar ya Foodies. Tapi emang buahnya sendiri juga udah memberikan rasa hint asam manis tersendiri. Jadi tetap ada manis-manisnya dari buah aslinya. Kental banget. Istimewanya semua jus yang ada di sini tuh dibuat dari buah frozen, sama sekali nggak pakai es. Jadi sensasi dinginnya berasal langsung dari buah itu sendiri. Untuk ukuran jus cekek ini 1 liter ya Foodies. Secara porsi ini sih puas banget, malah bisa buat sharing tuh. Teteh, maaf teh. Teh, ini boleh minta tolong diiketin nggak biar Tasya bisa bawa pulang? Nah kalau Foodies suka mix and match rasa, boleh tuh Foodies cobain mix jumbonya ya. Kalian bisa menggabungkan 2-3 jenis buah. Ini tadi Tasya pilih ada buah naga, sirsak, dan juga mangga. Lihat ada tulisannya, warning, highly addictive juice. Artinya adalah kamu akan terjandu-jandu sama jus ini. Ngejus di sini tuh dijamin gak akan bosan karena ada banyak kombinasi rasa buah yang bisa dibuat. Totalnya ada lebih dari 10 jenis buah nih. Gimana? Mantep kan? Yuyur and Yul. Enak.
Enak banget. Ternyata mix juice malah lebih variatif ya. Jadi kita bisa nyobain banyak rasa dalam satu gelas foodies. Mulai dari manisnya si buah naga kecampur sama seger asemnya dari mangga, plus ada sedikit sepet-sepet dari sirsaknya foodies. Pastinya makan receh, menu receh, tapi rasa gak recehan. Annyeong foodies, annyeong yerebun. Waktunya makan receh bagian jalan jajan ke Korea Selatan nih, asik. Yeay, akhirnya di Korea foodies. Nah, hari ini aku mau jalan-jalan ke salah satu market yang terkenal banget karena biasanya turis-turis juga pada jajan di situ foodies. Kita mau ke Gwangjung Market. Oke, see you di sana foodies. Udah kayak di drakor-drakor belum sih foodies? Tinggal nunggu papasan sama Byeon Wosok aja nggak sih? First timer ke Korea Selatan, gak usah takut nyasar kalau kamu naik bus. Untuk rute dan jadwalnya tuh udah lengkap kok di Maps, tinggal ikutin aja. Jalan dikit, udah sampai di Gwangjung Market. Ihi. Annyeong lagi foodies. Nih aku udah sampai di Gwangjung Market. Aku udah nggak sabar banget dari tadi menantikan makanan yang pengen aku makan yang udah ada di ekspektasi aku. Tara! Nih di belakang aku udah rame banget ya. Dari depan sini aja udah macam-macam stand mulai dari makanan ringan, berat, semuanya. Dan ada juga yang ngantri, yang kids. Oke, kita lihat aja yuk langsung ke dalam foodies. Gwangjung Market merupakan pasar permanen tertua di Korea Selatan foodies. Didirikan tahun 1905, awalnya terkenal dengan pasar tekstilnya. Sekarang malah jadi ikon kuliner Korea Selatan gak tuh? Dari 5.000 kios yang tersedia, 200 kiosnya berisi aneka makanan dan minuman. Wadidaw, ini sih udah kayak playgroundnya si paling jajan kayak kita-kita ya foodies. Ternyata 11-12 sama Indonesia foodies. Di Korea tuh begitu ada jajanan viral, pasti antriannya kayak ular naga panjangnya. Wih foodies, lihat di depan ada antrian panjang, aku juga jadi penasaran. Nih aku mau cobain twist donat yang viral di Gwangjung Market. Di Korea, selain donat bulat, ada juga nih donat yang dipelintir atau disebut kwabegi alias donat kepang. Donat and sweet potato. Kamsahamnida. Foodies, akhirnya dapat juga nih twist donatnya. Nih penampakannya kayak gini, sama aku pesan yang sweet potato. Ini nih yang viral, tapi begitu aku ngantri tadi ya, panjang, tapi cepet loh foodies. Dan aku tuh suka banget kalau ngantri di Korea karena tertib. Yaudah, kita langsung gas aja yuk, cobain twist donatnya. Yang anget-anget gini enaknya dimakan sambil ngadem di spot favoritnya warlock Korea nih saat summer foodies. Geser dikit ke bagian utara pasar Gwangjung, itu ada sungai Cheonggyecheon yang viral itu loh foodies. Keluar sejenak ya dari Gwangjung Market. Nah ini aku udah ada di depannya, yaitu sungai mengalir, yaitu Cheonggyecheon Stream foodies. Nah di sini tuh kalau summer kita tuh boleh kayak gini nih foodies. Kita mau celupin kaki ya. Aliran sungai ini membelah pusat kota Seoul sepanjang 10,8 km. Eits, ini bukan sungai alami ya, tapi sungai buatan foodies. Dulunya lokasi ini kawasan kurang ciamik gitu, sampai akhirnya jadi ruang terbuka hijau kayak begini. Kaki udah adem ya, rasanya kayak pengen ngademin semuanya ya. Rasa pengen langsung kayak nyebur gitu berenang. Tapi nggak boleh foodies, di sini nggak boleh berenang. Jadi cuman boleh nyelupin kaki atau ya pokoknya boleh ke tengah asal hati-hati. Ini kan kelihatannya dangkal. Nah walaupun dangkal tapi itu tuh batu-batunya tuh licin gitu foodies. Ada lumutnya, jadi kita kalaupun ke tengah harus hati-hati banget. Takutnya teh disoledak gitu ya. Wah, kalau sungai buatannya sejernih ini sampai batu-batuannya kelihatan, siapa coba yang gak tahan mau dinginin kaki? Otomatis ikutin kata otak nih buat meredam panasnya nggak?
Abis celupin kaki ya foodies di Chonggachon Shrimp, nah saatnya kita ngemil. The best sih. Lihat dalamnya. Tuh ada rongga-rongganya gini. Ini kayak mirip cakwe ya sebenarnya rongga-rongganya. Dulunya donat kepang ini tuh camilan eksklusif kerajaan aja loh foodies. Iya, tapi sekarang udah banyak nih variasinya dan jadi jajanan receh yang populer. Harganya mulai dari 1.000 won atau sekitar 12.000 rupiah. Next, aku penasaran banget sama sweet potato glutinous donatnya. Wah, foodies. Nih. Ini adonannya mirip-mirip kayak mochi ya. Ini menurut aku tanpa gula pun si ubi paste-nya itu udah manis foodies. Basic ubinya udah manis. Ditambah lagi si adonan ini nih. Itu adonannya tuh kayak adonan mochi, tapi bukan mochi juga, cuman lengket. Tuh, cuy kayak gini. Walaupun twisted donatnya ini yang paling viral, kapsul donat ini gak kalah menarik loh foodies. Soalnya itu teksturnya kayak chewy karena terbuat dari tepung beras. Chewy inside, crispy outside. Wih, asik. Buat sarapan pagi cocok sih foodies, karena kan dia ubi, jadi udah ngenyangin dari pagi. Terus udah gitu bisa jadi starter pack kita buat kegiatan di cuaca yang panas kayak gini. Gak usah bingung pilih-pilih tempat jajan, foodies bisa mencari tempat makan bersertifikat Salam Sel. Sertifikat ini diterbitkan oleh Seoul Tourism Association atau STA sebagai panduan tempat makan muslim friendly di kota Seoul. Jadi kita bisa less worry buat ngerasain masakan otentik Korea kayak Hyukwee ini nih foodies. Hidangan daging sapi cincang mentah yang sudah ada sejak era dinasti Goryeo. Umur sajian ini hampir 500 tahun loh foodies. Wadidaw. Ini ada raw beef-nya. Terus udah gitu ada of course live octopus. Tuh, live octopus. Jadi dia ada yang masih gerak-gerak nih, yang ada tentakelnya tuh kan. Tuh. Bukti guritanya disajikan segar itu memang masih bergerak loh meski sudah dipotong-potong ya. Ini gak horor kok foodies, ini karena gerakan refleks saraf aja, aman kok. Seporsi Hyukwee itu dilengkapi juga sama telur mentah, irisan buah pir Korea, lobak, dan sayuran semacam microgreens gitu foodies. Oke, ini cara makannya. Kita mix dulu ya. Jadi katanya pakai kayak sesame oil gitu, minyak wijen ya kan. Minyak wijen ini bumbu utamanya foodies, of course bikin jadi lebih wangi dan ngurangin bau amis dari daging mentahnya. Cara makannya nggak langsung, tapi pakai ini nih, pakai norinya foodies. Kita agak roll sedikit. Kalau gini jadi mirip kimbap ya. Selain buat bungkus, nori juga nambahin rasa gurih dan tekstur renyah yang nikmat. Ini rasanya sesuai sama ekspektasi aku ya foodies ya. Penyalnya octopusnya bener-bener masih krenyes. Terus udah gitu raw beefnya kayak nggak berasa makan raw beef gitu. Kayak rasanya kayak daging udah matang. Bener-bener lembut foodies. Hyukwee ini tuh full daging segar ya, tanpa lemak sedikit pun foodies. Kelihatan kan dari warna merah meronanya, biasanya pakai bagian tenderloin. Dagingnya udah dicincang tipis-tipis jadi kayak lembut melted banget. Tenang, kualitas dan kebersihan mah terjamin, makanya bisa langsung dimakan mentah-mentah. Crunchy-nya kayak crunchy udang ya sebenarnya. Terus lucu banget nih si tentakelnya. Kadang masih suka nempel di sumpit gitu loh foodies. Gimana foodies, Hyukwee ini yes or no nggak nih? Sesuai selera masing-masing aja lah ya, karena nggak semua orang lidahnya cocok sama daging mentah. Karena udah lapar pol, jadi the next is bibimbap. Bibimbap di sini tuh dicampur sama ini nih, special sauce. Apakah ini? Ini bukan chili sauce, tapi ini gochujang.
Ini sih akan nambah rasa pedas, manis, gurih, endul, mantul nih foodies. Bak Mokja, mari makan foodies. Ini super duper ya. Ini kenapa beefnya bisa seenak ini gitu foodies? Ternyata irisannya itu juga berpengaruh loh foodies. Panjang-panjang ini tuh bikin bumbunya jadi lebih meresap. Yuke di sini live octopusnya dan juga bibimbapnya markotop, top markotop pokoknya foodies. Annyeonghaseyo. Pedes tapi seger gitu kan. Ini aroma kelaparan saya nih makin meningkat nih gara-gara sambalnya nih banyak banget. Foodies, kalau makan jukut goreng buat side dish udah terlalu mainstream, artinya foodies wajib cobain lalapan lawi-lawi nih, alias rumput laut yang lagi naik daun di Kota Makassar. Lihat aja tuh yang makan di sini udah kayak pasar ya. Selain lalapan rumput laut yang jadi daya tarik, di sini ada 25 macam menu yang bisa dipilih. Udang masak mangga yang segar asam, ikan bakar kaneke yang full of bumbu, dan so pasti ada kerang rebus yang bentuknya kayak sop gini nih foodies, karena menggunakan rempah-rempah spesial ala Mbak Atun. Rumput lautnya kenyal. Batun, mau masak apa kita hari ini? Udang mangga. Foodies, hari ini kita mau masak udang mangga. Kalau biasa kan kita kalau masak apapun itu pakai daun-daun pada umumnya ya. Tapi ini pakai rumput laut biar pas gitu kletus-kletus gitu, kenyal-kenyal gitu. Wajib jip nggak sih makan udang masak mangga? Secara kalau di tempat seafood pada umumnya udang dimasak sos padang atau bumbu black pepper ya foodies. Tapi di sini di-mix dengan mangga muda yang segernya pol. Nah kalau bumbunya udah harum merona, udang segera langsung dicampur dengan bumbu foodies. Lagi atau kurang? Cukup. Cukup, nanti keaseman. Ya. Mangga mudanya benar-benar bikin ngiler. Mangga yang dipakai nggak harus jenis tertentu. Yang penting mangga muda segar. Ditambahin rumput laut jadi makin menarik nih foodies. Rumput lautnya ini sengaja nggak dimasak karena teksturnya lembut dan juga mengandung banyak air. Kalau dimasak, ntar malah layu. Sudah jualan selama belasan tahun, resepnya dibawa langsung dari tanah Jawa loh foodies. Tapi so pasti udah menyesuaikan dengan lidah Sulawesi pastinya dong. Termasuk soal sambal yang bermacam-macam nih di sini. Ada sambal jeruk yang pedas segar, ada sambal kecombrang, sambal matah, dan sambal bawang yang pedasnya pol. Rumput laut dijadiin lalap. Langsung aja deh aku cocol. Nah, ini mandatorinya adalah si rumput lautnya ini dicocol pakai si sambal jeruk. Wow, nih. Tuh ya foodies ya. Ini rumput lautnya ini mentah ya. Aku pertama kali jujur nih makan rumput laut. Enak gak ya? Tuh mentah dan kenyal-kenyal gitu. Dan ini dikasih sambal jeruknya yang agak encer. Wow. Wow, ini lemon cuy namanya ya. Tuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ini sebelum nyobain yang lainnya, emang aku dari tadi tertarik sih mau nyobain si rumput lautnya ini. Kenyal-kenyal banget ya, bismillah. Pedes tapi seger gitu kan. Enak banget. Dan memang ya beda banget ya kalau kita makan rumput laut itu ya. Kenyalnya tuh pas gitu enak banget ternyata. Dan rasanya ini cenderung ke pedes seger dan asin gitu lah. Pokoknya ini meriah banget. Ini aroma kelaparan saya nih makin meningkat nih gara-gara sambalnya nih banyak banget. Ternyata rumput laut dijadikan lalapan tuh approve juga ya foodies. Apalagi dimix dengan sambal jeruk yang pedas asam. Beneran nampol abis. Baru juga lalapan yang dihap, udah jatuh hati deh nih sama resepnya Mbak Atun nih Kiki. Soalnya lazis sih foodies. Mbak Tun, ini cara makannya dimasukin ke sini atau gini Mbak Tun? Oh, udangnya ke sambal katanya. Nah, ini sih seru ya. Biasanya kalau kita makan sambalnya yang ke makanannya ya kan, tapi ini enggak, makanannya yang ke sambalnya.
Wow. Wah. Udangnya juga udah enak banget. Kuahnya udah meresap jadi satu. Rasa manggahnya ini berasa banget ya. Karena memang dia pakai kuah mangga muda yang dimasak tuh jadi satu. Plus yang bikin seger dan pedes. Ini bikin melek. Si dabu-dabunya ini loh. Udangnya yang langsung dari nelayan itu beneran seger pol banget. Sambal dabu-dabunya ini sih masuk kategori pedas level up. Beneran bikin huha. Oke deh, sekarang kita coba senggol sambal kecombrangnya yuk Kiki. Tuh, pakai bawang. Potongan cabenya juga nggak halus, kasar. Dan ada potongan-potongan bunga kecombrangnya. Jadi ini bikin rasa masakannya beda. Bismillahirrahmanirrahim. Tuh. Enak. Beda banget rasanya dari sambal yang dabu-dabu ke sambal bunga kecombrang ini. Pedesnya telat. Budis. Yang suka pedes ini wajib banget sih kesini nih. Aduh. Jangan main-main sama sambalnya Mbak Atun. Pedesnya tuh emang juara foodies. Ini ikannya pakai bumbu manis saja. Nah, kalau orang Makassar bilangnya bumbu parape. Bismillah. Ya, manis banget rasanya. Dan ini kenyal ikannya. Kulitnya juga garing. Ini tulangnya halus ya, jadi hati-hati ya. Ada tulang halusnya. Dan ini tuh ikannya padat banget dan tebal dagingnya. Enak banget ikannya. Meski cenderung manis, ikan kaneke ini bisa jadi pedes poloh kalau dipasangin dengan sambal cobek. Kata Mbak Atun, emang udah jadi pasangannya nih dengan sambal cobek loh foodies. Jadi sensasi pedes manisnya menjadi satu yang apik. Dan aku masih punya sebelahnya nih. Ada kepiting rica-rica. Biasa kalau kepiting aku makannya di saus padang ataupun black pepper. Tapi ini sekali lagi kepitingnya aja dimasak sambal rica-rica yang full banget tuh. Udah kayak diselimutin sambal ini, Mak. Wow. Ya kan gede banget ini kepitingnya. Aku makan sampai keringetan. Karena ini memang ya, dari looknya aja tuh sambalnya melimpah ruah. Jadi rasanya itu pedes, nampol, seger tapi ya. Just deh foodies yang pengen makan seafood dengan sensasi rasa dan varian menu yang berbeza, samperin aja ya ke Sari Laut Mbak Atun. Bukanya dari jam 10 pagi hingga jam 1 malam. Serbu bareng sama keluarga, sikat karena ini lazis. Makan receh, menu receh tapi rasa enggak recehan. Ini nama tempatnya apa, Kak? Nasi Tempong Resto. Nasi Tempong Resto di Jalan Cilaki, betul? Betul. Sekarang aku mau cobain bantuin ya bikin nasi Nasi tongkol balado. Semuanya putih. Wow. Nasi tongkol balado jadi salah satu pilihan nasi yang wajib banget dicobain kalau makan di sini. Bahan-bahannya foodies ada sambal balado, ikan tongkol goreng suwir dan juga bumbu kaldu ayam. Eits, jangan kaget ya foodies, semua bahan-bahan tadi emang sengaja diaduk pakai cobek yang super gede ini. Sekali proses mengadukan bisa untuk 5-6 porsi. Dari warnanya udah ketebak dong ya ini dominan rasanya apa? Iya, pedas. Ada apa lagi, Kak, nih? Cara membuat nasi yang seperti ini nih? Ada nasi lada garam juga. Oh, ada nasi lada garam juga. Oh, berarti nggak pakai sambal dong? Nggak pakai sambal kayak gini dong? Nasi lada garam nggak pakai sambal, pakainya cabai rawit ditabuh atau Oh, mau dong, Kak. Mau ya? Oke, kita bikin nasi lada garamnya dulu. Skuy foodies,
Bikinnya sama-sama dadakan nih dengan proses pengadukan di atas cobek. Nasi, daun bawang, bawang putih goreng, irisan cabai rawit, dan terakhir bumbu kaldu ayam. Kumpul deh tuh semuanya jadi satu. Sip, tinggal diaduk sampai merata dan sudah bisa disajikan. Ada lauk prasmanannya juga kok foodies, tenang, mulai dari ayam, aneka persatian yang ukurannya jumbo komplit, dan tentu yang gak boleh ketinggalan pastinya sambal tempongnya. Wow. Gurih, asin. Dia nggak terlalu pedas ya, karena memang cabenya ini kan dipotong, ya kan, bukan diulek. Tapi kalau kita gigit cabenya pasti itu baru berasa pedas. Nah, tapi yang paling menonjol adalah bawang putih gorengnya. Ini luar biasa, berasa banget bawang putihnya. Tekstur nasi yang pulen bikin selera makan tuh jadi lebih bertambah gitu foodies. Coba padukan nih sama menu jagoannya nih, kulit salmon goreng dengan sentuhan bumbu lada garam. Terus dia garing banget kulit salmonnya. Apalagi diperpadukan dengan nasi lada garam ini, tambah nikmat foodies. Dengar bunyi kriuk dan kulit salmonnya itu loh, jadi kepengen ikutan makan ya gak sih foodies? Duh, sampai bablas nih, hampir aja nasi tongkol baladonya kelewat. Ini karena cara membuatnya ini di dalam cobek, bumbunya dicampur, terus juga ada tongkol juga dicampur. Jadi memang ini berasa banget nih. Tuh, di sini pulen banget ya. Tuh, tongkolnya juga foodies, nggak pelit tuh, banyak banget. Nih, tuh. Ya udah sih, biar nggak makin penasaran nih, cus lah foodies, datang langsung aja ya ke Nasi Tempong Restu yang beralamat di Jalan Cilaki nomor 34 Bandung. Karena makan receh, menu receh tapi rasa enggak recehan. Bener-bener manis banget. Jadi pisangnya udah manis, ditambah gula merahnya juga udah manis banget. Bener-bener rasanya tuh sweet-sweet ya. Liburan ke kota Makassar pasti bakal berasa kurang kalau belum icip-icip street food yang satu ini. Namanya pisang epe. Mirip-mirip pisang bakar gitu sih foodies, tapi pisang epe ini udah jadi camilan khas Makassar sejak tahun 70-an. Wow, udah lama banget ya. Pisangnya dibakar dengan arang dan kemudian dikasih topping dengan berbagai macam pilihan rasa. Dengan topping yang super duper banyak kayak begini, ulala, jaminan bakal kenyang deh dimakan seporsi pisang epe ini. Di sekitaran Pantai Losari ini banyak yang jualan pisang epe ya foodies. Salah satunya pisang epe 100% mandiri ini. Saya lihat itu tadi tuh rame banget, baru datang udah rame. Emang ini tuh udah katanya udah legend. Udah berapa puluh tahun sih? 20 tahun. 20 tahun. Waduh, udah lama banget. Pisangnya ini menggunakan pisang kepok ya foodies. Proses bakarnya sekitar 5 menit aja. Pokoknya kalau udah kehitam-hitaman kayak begini, tandanya udah siap buat diangkat. Smells good. Tuh lihat nih foodies. Mantap ya. Kak, ini seberapa banyak? 1 sendok? Terserah aku aja. Oh, segini ya, di sini ya, biar dia nggak. Tuh, segini? Lagi. Tuh, mantep banget. Nggak pelit-pelit nih kakaknya, katanya terserah aku aja katanya. Widih, beneran gak pelit toppingnya ya foodies. Bakal kasih bintang 5 nih kalau kayak begini ceritanya. Mantap. Oke deh dan sekarang kita lanjut cus, tambahin topping yang lain lagi tuh, gaskeun. Selain rasanya yang adulita bambang, harganya pun juga masih ramah banget di kantong. Makan receh gitu loh. Untuk varian original harganya cuma 10.000 aja foodies. Untuk pisang epe dengan varian topping nih, kamu cukup mengeluarkan kocek Rp15.000. Oke deh dan sekarang saatnya kamu pamer tuh ke foodies rasanya gimana. Tapi jangan pamer dong, bagi-bagi juga boleh.
sekarang aku pengen cobain yang original versionnya dulu ya. Jadi yang original itu tuh lihat ya, beneran pisang di-EP alias digepengin ya kan, jadi tipis seperti ini dia. Terus dicampur dengan gula merah. Kita cobain ya, bismillah. Bener-bener manis banget. Jadi pisangnya udah manis, ditambah gula merahnya juga udah manis banget. Bener-bener rasanya tuh sweet-sweet ya. Plusnya lagi, tau nggak? Ini tuh ditambahin sedikit kelapa katanya. Jadi teksturnya itu sedikit ada serat-serat kelapa gitu. Mantap. Rasa manis sangat mendominasi foodies. Eits, tapi bukan berasal dari pisangnya aja. Semua bahan-bahan dan toppingnya tuh 100% manis. Pokoknya buat kamu pecinta olahan pisang, wajib pakai banget deh cobain yang satu ini ya. Sip deh kalau gitu, sekarang hayu cus kita senggol yang varian keju dan duriannya tuh. Gaskin. Ini varian yang durian ya. Tuh, kalau bisa lihat, kejunya banyak banget. Udah menggunung. Ditambah dengan duriannya. Tuh, duriannya juga udah dicampur dengan gula merah. Kita cobain ya. Jadi yang keju, perbedaannya adalah kalau tadi bener-bener manisnya full, kalau ini ada sedikit gurih dari kejunya, manis dari durian, plus manis dari gula merahnya. Jadi ngiler ngeliatin Dani makan ya foodies. Apalagi kalau udah ngeliat durian itu, aduh, gak tahan pengen ditakis. By the way, duriannya ini merupakan durian pilihan ya foodies yang didatangkan langsung dari Palu, Sulawesi Tengah. Gak heran kalau daging durian itu tebal-tebal banget dan rasa manisnya itu loh, lazis punya Ya udah ya foodies, pokoknya kamu jangan lupa mampir ke sini ya, karena ini sudah terverifikasi andal di lidah banyak orang, termasuk approve di lidah pecinta makan receh. Makan receh, bener receh, tapi rasa yang recehan.